Sekarang kalau Bapak Presiden betul-betul merang lawan korupsi, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Tadi mungkin kalian udah tahu ya seperti apa cuplikan Habib Rizik ini, dan sekarang kita langsung tonton aja videonya bersama-sama teman-teman. Semoga nanti kita bisa mengambil hikmah bersama-sama ya. Sebagaimana sama kita maklumi, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar, manusia yang punya kepribadian besar dan berjiwa besar serta memiliki sejarah yang besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahirannya adalah seorang manusia yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin dalam bahasa Arab artinya masih wallah, artinya apa saja, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-alamin. Artinya kalau Nabi dikatakan rahmat untuk semesta alam, berarti Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk alam manusia, untuk alam malaikat, untuk alam jin, untuk alam haywanat, untuk alam tumbuhan, untuk seluruh alam semesta ini. Manusia yang dinyatakan sebagai rahmat untuk alam semesta itu sudah cukup jadi dalil buat kita bahwa manusia ini bukan sembarang manusia. Bukan, ini basyarun lakal basyari. Ini seorang manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Ini betul-betul seorang manusia yang sempurna. Kenapa bisa kita katakan ayat tadi menjadi dalil tentang kesempurnaan Nabi alaihi salatu wassalam? Sebab mustahil kalau Nabi tidak sempurna, kalau Nabi ada cacat dan celah menjadi rahmat untuk semesta alam. Mustahil. Jadi kalau Allah sudah nyatakan Nabi kita sebagai rahmat untuk semesta alam, cukup itu menjadi dalil bahwa Nabi kita adalah manusia yang sempurna. Berarti ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad guys, tapi nanti ada sindiran juga untuk buat pemerintah sebagaimana yang kalian tonton cuplikannya di awal tadi teman-teman. Silahkan lanjutkan kita nonton ya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang diberikan kesaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadatun ilahiyah, sertifikat ilahi dalam Al-Quran tentang keagungan akhlaknya. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi, faqala ta'ala fi akhlaqi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim. Allah tidak lagi mengatakan akhlak yang hasan, akhlak yang thayyib, akhlak yang baik, tapi Allah katakan akhlak yang azim. Kalau disebut akhlak yang azim, yang agung, berarti itu akhlak sangat luar biasa. Bagaimana enggak luar biasa, saudara? Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, saudara, di mana beliau mengatakan, "Qad addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku ini dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga aku punya adab menjadi begitu baik, begitu indah dan begitu sempurna. Nah, ini rahasianya kenapa waktu Nabi dalam kandungan ayahandanya meninggal dunia. Begitu Nabi masih kecil, ibundanya meninggal dunia. Enggak lama kemudian, saudara, masih belum meningkat remaja, saudara, Abdul Muthalib sang kakek juga meninggal dunia. Kenapa, saudara? Ya, supaya seluruh umat manusia tahu bahwa keagungan akhlak Nabi bukan dididik oleh ayahnya, bukan dididik oleh ibunya, bukan dididik oleh kakeknya, bukan dididik oleh manusia, tapi dididik oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, Allah yang maha tahu apa yang diucapkan dilakukan oleh Nabi depan umatnya, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang terlintas di benak Nabi. Allah yang maha tahu itulah yang menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa kita punya Nabi akhlaknya azim. Jadi Allah maha tahu kalau Nabi kita punya cacat, punya celah, ada akhlak yang tidak baik, mustahil Allah nyatakan sebagai akhlak yang azim. Lagi-lagi ayat ini menjadi dalil sekaligus menjadi bukti bahwa Nabi kita sempurna. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini masih di kisahnya Nabi Muhammad ketika kecil ya teman-teman. Emang beliau itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya siapa-siapa, nggak punya keluarga teman-teman ya. Dan Nabi Muhammad itu memang dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan nontonnya teman-teman. Alhamdulillah saudara. Kemudian mari kita lihat lagi saudara. Nggak sampai di situ. Di dalam Al-Quranul Karim saudara, Allah wajibkan kita semua orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Bahkan sifat ketaatannya mutlak, artinya kita harus memberikan totalitas ketaatan, totalitas kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Menarik saudara. Jadi ini jadi perbincangan di tengah para ulama, khususnya para ahli tafsir. Di sini dikatakan, hei orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya wa ulil amri minkum. Allah nggak katakan wa atiu lagi saudara, diatofkan saja wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan dalam kurung taati juga ulil amri minkum. Jadi taatilahnya masih pakai dalam kurung saudara. Kenapa? Sebentar lagi kita jelaskan. Siapa sih yang dimaksud ulil amri? Saudara, ulil amri tidak lain dan tidak bukan adalah al ulama wal umara. Ulil amri kita dalam urusan dunia itu para umara. Tapi ulil amri kita dalam urusan akhirat kita, agama kita adalah para ulama saudara. Nah sekarang Allah nyatakan ati Allah, taatilah Allah. Artinya apa? Wajib kita taat kepada Allah secara mutlak. Apa pengertian mutlak? Totalitas ketaatan, kepatuhan berikan kepada Allah. Dalam arti apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan, apa saja yang dilarang Allah tinggalkan, apa saja yang saudara wajibkan oleh Allah kerjakan, apa saja yang diharamkan oleh Allah jauhkan. Mutlak. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi saudara, tidak boleh ada keraguan. Itu namanya taat mutlak. Begitu juga kepada Nabi, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah. Taat kepada Nabi juga mutlak. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu ambil, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan, jauhkan. Jadi jelas Allah punya perintah saudara. Apa saja yang udah Nabi perintahkan kerjakan udah. Jangan banyak tanya, jangan banyak komentar, jangan ada keraguan, jangan bimbang. Apa saja yang dilarang oleh Nabi udah tinggalkan itu semua. Mutlak. Sampai di sini dulu sebelum kita teruskan ayatnya saudara. Dengan kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Nabi secara mutlak, itu juga menjadi dalil bahwa Nabi adalah manusia yang sempurna. Nabi yang nggak ada maksiatnya, nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada celaknya saudara.
Andai kata Nabi kita punya dosa, andai kata Nabi kita banyak salah, andai kata kita punya Nabi tidak sempurna, mustahil Allah perintahkan kita untuk taat secara mutlak. Sudah. Kenapa kita taat mutlak? Karena Nabi maksum, dijamin oleh Allah, mustahil salah. Masya Allah, sallu ala Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ayat ini juga menjadi dalil buat kita, sekaligus bukti bahwa Nabi sempurna. Alhamdulillah. Senang tidak punya Nabi sempurna? Alhamdulillah. Bersyukur tidak punya Nabi sempurna? Bersyukur. Siapa yang menyempurnakan kita punya Nabi? Yang maha sempurna. Siapa yang maha sempurna? Siapa yang maha suci? Siapa yang maha agung? Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya, wa ulil amri minkum, dan dalam kurung taati juga ulil amri, ulama dan umarokmu. Wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umarok, tapi tidak mutlak, ada syarat. Wajib kita taat kepada ulama, wajib kita taat kepada umarok selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi teman-teman, di sini nggak semua para ulama dan umaro itu wajib kita ikutin ya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Rizik barusan, selama para ulama dan umaro itu mengikuti atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi kalau ulama memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kalau ulama memberikan fatwa-fatwa yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi-Nya, kalau ulama yang mengatakan hak itu hak, batil itu batil, saudara, ucapan dan perbuatannya seiring sejalan sesuai dengan ajaran Nabi, wajib untuk kita ikuti. Sebaliknya, kalau ulama, saudara, yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, membulak balik, saudara, ayat dan hadis, saudara, ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, saudara, bahkan mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Itu makanya taat sama ulama mutlak gak? Enggak. Ada syarat gak? Ada. Kalau taat kepada Allah tanpa syarat, mutlak. Taat kepada Nabi tanpa syarat, mutlak. Tapi taat kepada ulama ada syaratnya, saudara. Begitu juga taat kepada umaro. Taat kepada umaro, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, apakah itu presiden, menteri, jenderal, saudara, apakah itu gubernur, bupati, camat, saudara, wali kota, lurah, siapapun pemimpin kita yang ngurusin dunia kita, saudara, selama ada syarat tidak? Ada. Kalau umaroknya benar, kita taati. Enggak benar, kita tolak, saudara. Kira-kira jelas? Benar, kita taati. Enggak benar, kita tolak, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas. Bukan zaman sekarang kalau kita menolak putusan umarok tadi bilang ekstrim. Ekstrim tuh radikal, teroris, pala lu bomunyan. Ada gak yang begitu? Ada. Ayo jawab, ada gak yang begitu? Ada tidak? Ada. Apalagi sekarang, kemarin nih lagi rame nih tanggal 25 sampai 28 Agustus, bakar sana, bakar sini. Ada rumah menteri yang dijarah, saudara. Ada kantor-kantor, pos-pos yang dibakar, saudara. Iya, umat nggak boleh begitu, nggak boleh. Ya tapi bagaimana? Pejabat yang nyari gara-gara, betul. Saya nggak ngebela masyarakat yang main bakar, enggak. Tapi kalau yang dibakar nantangin bagaimana? Rasain. Paham nggak? Paham. Bu. Oi. Suaranya lemes banget. Ngantuk, Bu. Oi.
Ibu-ibu teriak, cabai mahal. Kata pejabat apa? Tanam sendiri. Ya, maksudnya ibu-ibu teriak cabai mahal, minta bantuan pemerintah turunin harga cabai. Betul? Betul. Betul, betul. Disuruh nanem. Ya kalau disuruh nanem nggak usah ngomong sama pejabat. Betul? Betul. Betul, betul. Bapak-bapak teriak, saudara, listrik mahal. Apa kata pejabat? Ya lu jangan masang listrik. Disuruh kembali ke zaman lilin sama semprong berita. Bukan begitu cara jawab pejabat. Betul? Betul. Betul. Kalau ada bapak-bapak ngeluh begitu, pejabat berpikir mencari jalan bagaimana ke depan listrik murah biar semua masyarakat bisa memasang listrik. Betul? Betul, betul. Betul? Betul. Tukang ojek teriak protes, saudara, bensin mahal. Saudara, ya mereka kan mau cari duit, mau cari penumpang. Kalau bensinnya mahal bagaimana? Ditambah lagi bayar aplikatornya mahal juga. Betul? Betul, betul. Betul? Betul. Dijawab oleh pejabat, saudara, jangan pakai bensin. Nah kalau nggak pakai bensin mau pakai air kencing. Kadang pejabat suka ngawur ngomongnya, saudara. Ngawur tidak? Ngawur. Mestinya kalau tukang ojek demo mengatakan ini bensin mahal, maksudnya minta dimurahin. Kalau nggak dimurahin kasih subsidi. Kalau subsidinya masih kurang tambahin. Betul? Ya kadang seperti itu ya teman-teman, aspirasi masyarakat itu kadang oleh pemerintah, tapi nggak semua pemerintah sih, ada sebagian memang pemerintah yang menanggapi dengan hal-hal yang keliru teman-teman. Dan ini memang kembalikan kepada individu pemerintah itu sendiri teman-teman, bukan semua pemerintah seperti itu. Banyak kok pemerintah yang baik teman-teman ya. Betul. Makanya saya bingung pejabat sekarang jawabnya enak banget tuh, cocongorannya ngomong. Di sini paham cocongoran nggak? Tahu Cilebut bahasa Betawi apa bahasa Sunda? Paro-paro dah. Bukan, kalau kita ayam bojong gede kan masih bahasa Betawi. Cilebut kemari campur dah. Ada Betawi juga, ada Sunda juga, betul? Udah pokoknya yang penting semuanya paham. Terang. Terang. Sadayana terang. Alhamdulillah abdi mah ngartos bahasa Sunda. Ngartosnya sekia. Masya Allah. Tapi kalau saya punya mantu nih jago-jago bahasa Sundanya. Nah, karena lahir di tanah Sunda, besar di tanah Sunda, sekolah di tanah Sunda. Jadi kalau mau ngomong bahasa Sunda ke sono. Nah, lu ngomongin gue punya penterjemah. Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas. Kalau ada pejabat-pejabat begitu kacau tidak? Kacau, saudara. Masyarakat turun rame-rame, saudara. Mereka minta keadilan, mereka minta kezaliman itu dihentikan, mereka minta, saudara, supaya harga listrik diturunkan, harga bensin diturunkan, bahkan mereka juga minta korupsi dibasmi. Betul? Betul. Dijawab sama pejabat. Rakyat yang mau protes-protes nggak ada jasanya buat negara, sono pergi ke luar negeri. Kok jawabnya begitu? Ngaco tidak? Kacau tidak? Kacau. Ya nggak boleh begitu jawabnya. Pakai bilang rakyat nggak ada jasa. Tunggu dulu. Ayo kita lihat kalau mau bicara soal jasa, saudara. Saya mau tanya, jujur nih semua yang ada di sini nih semua, kita beli baju kena pajak gak? Kena. Beli baju kena pajak gak? Kena. Pakai kuota kena pajak gak? Kena. Saudara, saya mau tanya nih sekali lagi nih semua, Bu, beli jilbab kena pajak gak? Kena. Bu, kalau belanja tuh di market kena pajak gak? Kena. Apa yang kita nggak kena pajak? Cuman buang angin belum ada pajaknya. Semua kena pajak. Beli sorban ada pajaknya, saudara. Beli pulpen ada pajaknya, semua kena pajak. Saudara, kita bayar listrik ada pajaknya, kita bayar air ada pajaknya, saudara. Siapa bilang? Bahkan yang kerja-kerja, saudara, apakah itu di negeri ataupun swasta, gajinya kena pajak, saudara. Bayi baru lahir di rumah sakit udah kena pajak. Nah itu kita punya negeri, saudara.
Nah sekarang saya mau tanya, berarti rakyat bayar pajak tidak? Bayar. Jawab yang kompak, bayar tidak? Bayar. Itu pajak buat negara, betul? Betul. Betul. Kalau begitu saudara, rakyat berjasa tidak kepada negara? Berjasa. Jawab yang kompak, berjasa tidak kepada negara? Berjasa. Enak itu pejabat ngomong, rakyat nggak ada jasanya pada negara, nggak usah protes-protes. Gue pengen kayak aja. Jangan-jangan yang ngomong begitu nggak bayar pajak, betul? Betul. Nah makanya itu kalau dijawabnya model-model begitu, rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Ada lagi rakyat protes saudara, anggota DPR santai pakai ngeledek, joget-joget. Udah gitu pakai bikin rekaman lagi, pakai horek. Pantas aja lu pada budak. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Nah makanya kita lihat kemarin kejadian di Jakarta, anggota-anggota DPR yang baik, yang lembut, yang santun, yang dekat dengan rakyat, nggak ada rumahnya didatengin saudara. Betul? Betul. Tapi yang ngeledek rakyat, yang ngatain rakyat tolol saudara, yang korupsi habis-habisan, mereka satu persatu didatangi oleh rakyat. Betul? Betul. Saya nggak dukung rakyat datang ngejarah, nggak ngejarah, haram. Tapi ya teman-teman, benar sekali ya, kalau kita itu sebenarnya kalau ngejarah ke rumah orang itu kan namanya maling teman-teman. Itu memang haram sih teman-teman, tapi saya juga nggak bisa menghukumin itu sih, cuman kata orang memang haram dan kata para ulama juga haram teman-teman. Kita lanjut penjelasan dari Habib ini teman-teman. Tapi lu nantang sih. Betul? Betul. Buktinya anggota DPR yang baik diserbu gak? Enggak. Anggota DPR yang baik buktinya aman tidak? Aman. Anggota dewan pejabat yang gak korupsi aman gak? Aman. Nah jadi sekali lagi saudara, mengatasi masalah itu saudara jangan asal goblek, jangan seenaknya ngomong saudara. Makanya hari ini saya lagi bahagia, salah satu tuntutan kita supaya menteri tukang palak saudara diberhentiin, alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak dulu. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat tega bener, betul? Betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden saudara, baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada di sekitar dia, kita udah sampein ini nama-nama yang bahaya, ente jangan pakai, kalau ente pakai rusak di negeri. Saya sebutin ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Gue bingung dah, udah nasehatin baik-baik, gue pikir didengar serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin atau semuanya pada jadi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalannya? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, jangan diangkat dong. Sekarang sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, ngurus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Betul. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua. Amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin baru ato nih. Masih ada 3 lagi nih belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue ditangkap lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50, berhentiin. Kalau ke lu nggak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi. Setuju? Setuju. Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Bagus tidak? Bagus. Takbir. Allah Akbar. Nah, 1 udah diberhentiin kemarin, alhamdulillah. Atau lagi saudara, menteri jadi bandar judi. Gile, judi online begitu disidang semua itu tadi. Nah kemarin diberhentiin, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah, dikit lagi yang lain kena semua. Amin. 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 Ya, Amin. udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan. Amin. Amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul merang lawan korupsi, setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Saudara, Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati. Hati-hati, Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah, dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara, mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, Rauf dan Rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, saudara, yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah, itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul, saudara. Orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Adil. Cuman 2,5%. Ini negara, saudara, gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%. Udah gitu berkali-kali, saudara, bukan hanya sekali, gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin, berkali-kali kita bayar pajak. Apa? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada 2 zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah, indah tidak Islam? Indah. Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam, dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada 2 zakat dalam satu barang, saudara. Cukup 1 kali dibayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali, semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli apa namanya kuota internet tetap kena pajak? Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu ta'ala, mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Nah, jadi walaupun pemerintah nggak ngaku, Gimana teman-teman, menurut kalian apakah negara kita ini memang sekarang dalam keadaan bangkrut atau enggak? Teman-teman silakan kalian berkomentar ya. banyaknya pajak itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah, sekarang kita sebut pengusaha lah, pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan, paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah, sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah, begitu dia beli tanahnya kena pajak, dia belikin bangunannya kena pajak,
Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli, kena pajak lagi tuh, pajak penjualan, pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak saudara. Ujung-ujungnya saudara, begitu dia dapat saudara untung saudara, katakan 15 miliar, untungnya cuma 15 miliar, ternyata yang diminta oleh pajak saudara 15% bukan dari untung bersih, dari semua, dari modal pertama kali dia keluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar, buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju saudara para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak silakan, pajak dari neto hasil bersih, bukan pajak dari bruto, dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu yang bukan Islam, bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya, dibagi-bagi sarang 5 miliar, selesai. Dia sogok saudara, diakali, dia nggak bayar pajak. Dia hitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi, atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya saudara. Padahal pajak yang dia mesti bayar mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya saudara. Yang pribumi cuman usaha kecil udah kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Kira-kira jelas gak? Jelas. Ini yang begini nih, ini kalau kita kuliah ini udah. Itu memang benar sekali ya teman-teman. Ada salah satu teman saya itu memang berhenti melakukan usaha karena memang nggak sanggup terhadap pajaknya itu teman-teman. Dan pajaknya itu memang dihitung dari bruto ya, dari mulai dari awal ngebangun. Itu kan tiap tahun teman-teman ya kita laporan pajak. Kita lanjutkan aja teman-teman. Udah semester 8 nih. Ya cerita yang memperpajakan saudara. Iya, tapi santri-santri biar kata baru ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah juga udah pada paham, betul? Betul. Apalagi santri Mahat Gaza Al-Islami, pondok pesantren modern. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi saudara, saya tambahkan satu lagi. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Semoga dari ceramah Habib Rizik ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini teman-teman.